wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Sang Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Beliau Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuhasabah, bersilaturahim di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita curah limpahkan kepada sang junjungan Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari masyarakat yang dulunya tidak ada akhlak menuju masyarakat yang berakhlak. Siapa lagi kalau bukan baginda kita Rasulullah, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada para ahlul baitinya, para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat beliau hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati para sahibil hajat, dan yang saya hormati pula Bapak Kiai Haji Ustadz Abdul Fatah, yang saya hormati pula Ustadz Malawi, dan yang saya hormati pula para muallim Ustadz dari pesantren Al Asriyah Nurul Iman, dan juga para teman-teman bapak-bapak yang saya banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya sebagai perwakilan dari Sahibil Hajat mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ketidaknyamanan dalam tempat maupun kekurangan dalam jamuan. Kami sebagai Sahibil Hajat mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih pula kepada bapak-bapak karena telah hadir, karena telah meluangkan waktunya di acara yang memperingati 7 bulannya Teteh Neng, yaitu Teteh Neng Lesnawati, pamajikan si Febrian Ramadan Soerman. Mun panggilan di dia mah giring cenanya. Giring. Ya, dan juga sekaligus memperingati haul dari abang saya, yaitu Muhammad Rizky Soerman bin Enan Soerman bin Musta bin Haja Marwiyah bin Masimun, dan juga sekaligus abah saya atau kakak saya, yaitu Musta bin Haja Marwiyah bin Masimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk merasa gimana ya, ilmunya lebih tinggi, bukan, tetapi berdirinya saya di sini hanya menyampaikan ilmu yang saya dapat ketika saya belajar di pondok pesantren. Adapun sekali memperingati 7 bulanan, pasti kita berbicara tentang proses bagaimana sih manusia itu diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yaitu sungguh aku telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian saripati itu kami ubah menjadi setetes air mani yang dilindungi oleh rahim yang sangat kukuh atau yang sangat kokoh. Di ayat yang ke-14, kemudian kami ubah saripati tersebut, kemudian kami ubah air mani tersebut menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Yaitu darah. Kemudian darah itu kami ubah lagi menjadi mudghah. Naon eta mudghah? Nyaeta mudghah eta nyaeta daging. Kemudian setelah daging kami menjadikannya pula tulang belulang, dan kemudian tulang belulang itu kami bungkus
dengan daging. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha yang baik. Itu menurut Al-Qur'an. Dan bagaimana menurut hadis? Dalam hadis arba'in keempat, an Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdullah bin Abdurrahman bin Mas'ud, dia berkata, haddatsna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salikul Masdu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika itu, dan sesungguhnya perbicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar lagi dibenarkan. Inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, yang artinya sesungguhnya di antara kalian, sesungguhnya di antara kamu melalui proses penciptaannya, yaitu pertama dari air mani selama 40 hari, summa yakunu alaqatan misla dzalik, dan kemudian air mani itu kami ubah selama 40 hari menjadi alaqah, yaitu menjadi darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, dan kemudian darah itu kami ubah menjadi mudghah, yaitu daging selama 40 hari. Summa yakunu yursalu alaihil malak, dan sesungguhnya kami utus seorang malaikat kepada jasadnya, wa yunfakhu fir ruh, yaitu untuk meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Wa yu'maru bi arba'in kalimat, dan kami tentukan kepadanya 4 kalimat. Apa aja itu? Yang pertama, bi rizqihi, kami telah menentukan rizkinya, baik dia itu di dunia menjadi kaya, miskin dan sederhana. Dan kemudian bi ajalihi, kami tentukan ajalnya, yaitu kapan dia mati, kapan dia hidup. Dan kemudian kami tentukan apa? Bi amalihi, yaitu amalnya, baik di dunia dia melakukan amal yang buruk maupun amal yang baik. Dan kemudian juga kami tentukan kepadanya wasaqiyun au sa'id, dan kami tentukan pula kepadanya kebahagiaannya dan kecelakaannya di dunia. Jadi antara Al-Qur'an dengan Al-Hadis itu menyambung, seperti halnya Indonesia, sambung menyambungnya. Dan setelah dilahirkan bayi itu pasti sahibil hajat atau keluarga yang melahirkan pasti sangat bersyukur. Nah, yang belum melahirkan yaitu bersabar. Innallaha ma'asa sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sabar. Dan kemudian lahir bayi itu, kemudian ceri-nya nate. Kunaon yana ceri? Kunaon? Beni. Kunaon yana ceri? Ke naonnya? Orang-orang baheula mah gajana disepak kujurik cenah eta ceri ge. Atau lain disepak kujurik, karena sebelum perniupan roh eta, sebelum ruh tertiup ke dalam jasad, ruh itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, berbuat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu janjinya? Yaitu aku akan taat kepadamu ya Allah, aku akan menjalankan semua perintah-perintahmu ya Allah selama di dunia, dan aku juga akan menjauhi apa yang dilarangmu ya Allah. Dan apa saja? Apakah perintah itu? Yaitu ibadah. Naon si arti ibadah? Naon arti ibadah? Nyaeta suatu perkara nu diciptakan oleh Allah, baik itu perbuatan maupun pengucapan, eta disebut ibadah. Contohna eta rukun Islam aya baraha? Aya 5. Nu pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadat kepada Allah. Dan yang kedua, wa iqamis salat, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga, wa shaumul ramadhana, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu wa itaiz zakat, yaitu mendirikan zakat atau membayar zakat. Dan yang terakhir ialah wa hajjul bait, yaitu berhaji bagi yang mampu. Dan kemudian apa saja larangan Allah Subhanahu wa taala? Larangan Allah Subhanahu wa taala sudah tertera dalam Al-Qur'an surat 60 ayat 12.
nyaeta yang pertama musyrik menduakan Allah atau sebagainya, dan yang kedua mencuri, baik itu mencuri duit, mencuri pohon jambu tina tangkal mangjarinya dika. Nah, kemudian setelah mencuri naon deui larangan Allah Subhanahu wa taala nyaeta membunuh, dan yang keempat nyaeta durhaka kepada indung dan bapak. Durhaka ka indung dan bapak karena naon? Ridho wa fi ridho walidain wa syukru wa fi syukrul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tuamu, dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tuamu. Nah, setelah kita menjalankan perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, tawakal kepada Allah, di video dan juga menjauhi apa yang dilarang Allah, insya Allah kita hidup di dunia akan bahagia, akan selamat, dan akan sentosa, hidup senang, mati pun tenang. Nah, kemudian manusia beranjak dewasa sampai ajal menjemputnya. Ketika ajal menjemputnya, yang kemarin yaitu di bawah 3 perkara nu kamari disampaikan oleh Ustadz sama kemarin Ustadz Ubay. Nu pertama nyaeta sholat fajariyah, nu ketilu ilmu yang bermanfaat, dan nu ketilu anak yang soleh. Lain anak namang soleh. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah kita kematian, kemudian kita tinggal nunggu yaumil hisab. Jarak antara kelahiran dengan kematian itu sangat dekat, saudara-saudara para hadirin, para bapak-bapak. Ya, jaraknya antara kita azan dengan sholat. Ketika kita lahir, kita diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita kan diajarkan ke lahir dia. Namun geus pae kita disolatkan Allahu Akbar, disolatkan. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila membuang-buang waktu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya pribadi, dan atau ada kebenaran kata, itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron anzur man qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang disampaikannya dikanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.